harus kabeh. Kono ya ana anyar kabeh. Iki transparan baru-baru semuanya ini. Sudah parah. Sekap Al-Jufri wah parah. Ini adalah kejadian di Pulau Jawa ya. Dilihat dari cara bicara atau bahasanya yang menyampaikan tersebut menggunakan bahasa Jawa. Dan di situ juga memang ternyata ada banyak makam-makam baru yang tidak diketahui. Dan makam-makam itu dikasih tulisan nama Habib. Ini kan sebuah hal yang harusnya kita perhatikan secara serius. Sekarang kita akan pindah ke luar Pulau Jawa. Kita akan melihat kondisi di Kalimantan Selatan. Infonya di Kalimantan Selatan juga ada hal seperti ini. Ada makam-makam palsu dengan nama Habib. Sebagaimana kita ketahui, di Kalimantan Selatan merupakan salah satu wilayah atau salah satu daerah yang menjadi lahan empuk bagi para habaib. Di sana banyak sekali bertebaran para habib dari Yaman. Ini ada sebuah berita cukup menarik tentang adanya makam-makam aneh yang bermunculan di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan menemukan 10 buah nisan Habib yang tidak jelas asal-usulnya. Ke-10 nisan tersebut ditemukan di sekitar makam Datu Amandit dekat makam Pangeran Tengah Amandit, Jalan Rel, Desa Taniran. Di nisan tersebut tertuliskan nama Al-Zainal Abidin bin Muhammad bin Yusuf Al-Kaf, Al-Habib Husin bin Abdullah Yusuf, Al-Habib Abdullah Yusuf bin Muhammad Al-Azmat Khan bin Karim Soleh, Al-Habib Muhammad bin Husin bin Ahmad Asegaf, Abdurrahman bin Ali bin Husin, Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Husin Al-Haddad, Ahmad Nur bin Abdurrahman bin Ali, dan masih ada beberapa lainnya. Jadi itu ya, daftar nama-nama Habib yang menjadi kecurigaan karena di situ ada makam-makam seperti itu dan tidak tahu yang memasang atau membuat makam itu siapa. Dan inilah yang terjadi di negeri ini kalau aparat setempat dan warga masyarakat kurang begitu peka tentang adanya polemik nasabah alawi. Karena secara logika, misalnya di suatu tempat ada makamnya Habib siapa, terus bisa dilacak di situ di tahun sekian ada tidak orang yang bernama Habib seperti yang disebutkan dalam makam tersebut. Itu kan simpel. Karena kalau hal seperti ini dibiarkan, ya sangat berbahaya. Jadi banyak orang dibohongi, banyak orang ditipu dengan makam yang menamakan dengan sebutan Habib-Habib seperti yang ada dalam video tadi. Padahal di dalam tanahnya tidak ada apa-apanya, cuma gundukan tanah terus dibuat plesteran keliling, kemudian di atasnya dikasih nama seorang Habib. Ini kan pembodohan. Makanya tentang hal seperti ini ya harusnya kita itu peka. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti sangat berbahaya. Ini kan nanti akhirnya itu seolah-olah di wilayah tersebut banyak terdapat Habib. Buktinya banyak makam di sana. Dan itu tentu saja yang dirugikan itu kita semua, rakyat Indonesia, terutama wilayah yang ditempati oleh makam-makam palsu tersebut. Jadi kalau di situ misalnya di Kalimantan Selatan tadi ya, ada makam aneh dengan nama Habib siapa, banyak sekali tadi ya, ada 10 kalau nggak salah ya. Itu kan bisa dilacak, di makam itu kan ada tanggalnya atau tahun berapa. Lah tinggal dilacak tanggal sekian, tahun sekian, di wilayah situ ada tidak Habib yang bernama seperti yang tertulis di makam. Sesimpel itu saja. Namun meskipun demikian ya mungkin orang-orang itu masih agak khawatir atau mungkin orang-orang itu masih berpikir tentang ini, kualat, tentang apa ya, berbagai hal lah. Mungkin banyak pertimbangan tentang hal seperti itu. Karena yaitu tadi, menganggap habaib adalah dzurriyyah Nabi. Sehingga apapun yang dilakukan oleh klan Ba'alawi termasuk pembuatan makam-makam palsu, ya tetap akan diiyakan saja. Dan seolah-olah orang itu tidak berani membantah atau menolaknya. Karena ini adalah ucapan atau perkataan atau ketentuan dari sebuah klan yang dianggap suci. Dan ini adalah salah satu pembodohan rakyat di negeri ini. Makanya sebelum terlanjur harusnya kita itu paham dan kita itu mengamati situasi yang ada di sekitar kita. Jangan sampai hal seperti ini terjadi juga di tempat-tempat lain. Dan menurut info,
adanya hal seperti ini tidak hanya terjadi di Kalimantan saja, tapi belum lama itu yang ramai juga makamnya KRT Sumodiningrat, di mana makam aslinya berada di Jejeran, Bantul, Yogyakarta, tapi di Semarang dibuatkan dengan nama yang sama, tapi belakangnya dikasih nama Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Ini kan seolah-olah bahwa KRT Sumodiningrat itu adalah seorang Habib keturunan imigran dari Yaman. Padahal faktanya tidak demikian. Yang namanya KRT Sumodiningrat itu adalah Trah Raja Mataram. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan habaib imigran dari Yaman. Kemudian kalau berdasarkan sejarah, berdirinya kerajaan atau keraton Yogyakarta itu juga sudah lama, sudah jauh sebelum para imigran zaman ini datang. Jadi kok tiba-tiba mereka datang ke Nusantara, tiba-tiba mereka berusaha menguasai Nusantara, menguasai Indonesia dengan membuat hal-hal yang seperti ini. Jadi makam seperti ini meskipun kelihatannya sepele, tapi ini sebenarnya sangat membahayakan kita dan membahayakan generasi yang akan datang. Karena ini kan sebagai suatu cara atau suatu bentuk penjajahan atau menguasai bangsa kita dengan cara halus. Dan saya juga tak habis pikir ya, kenapa ada orang yang berani melakukan hal yang seperti itu. Alasannya itu apa? Wong di situ tidak ada jasadnya, tidak ada jenazahnya. Kok dibuatkan makam dengan nama Habib seperti yang ada di video awal tadi? Atau mungkinkah Habib-Habib yang disebutkan tadi itu sebenarnya sudah meninggal dan sudah dimakamkan di tempat lain, kemudian untuk mengingatnya atau mungkin untuk mendekatkannya kepada para generasi pengikutnya habaib, terus dibuatkan makam di wilayah tersebut. Atau mungkin ada tujuan lain. Tapi yang jelas, yang namanya makam, ini kan sangkut pautnya itu panjang sekali ya. Ini tidak hanya menyangkut sejarah, tapi juga menyangkut harga diri bangsa kita. Kalau misalnya seperti yang terjadi di KRT Sumodiningrat, itu jelas KRT Sumodiningrat itu Trah Kraton Jogja. Kenapa kok diklaim sebagai habaib dari Yaman atau imigran dari Yaman? Ini kan sebuah hal yang sebenarnya itu sangat melukai perasaan kita sebagai orang Indonesia, orang Nusantara, terutama bagi mereka Trah Kraton Yogyakarta. Namun hingga sekarang kita juga tidak tahu bagaimana sikap Keraton Yogyakarta tentang adanya hal yang seperti ini. Dan kita kembali soal apa yang terjadi di Kalimantan Selatan tadi. Ini sebuah kejadian yang harusnya menjadi perhatian penting bagi siapapun yang ada di negeri ini, terutama aparat setempat, kemudian juga para pemangku wilayah, kemudian juga para alim ulama. Harusnya hal seperti ini disikapi dengan serius. Karena kalau tidak, ya itu tadi, kita itu hanya akan ditipu dan dibohongi. Kenapa bisa dikatakan ditipu dan dibohongi? Ya itu tadi, wong di situ tidak ada jenazahnya Habib, kok dikasih makam Habib. Ini kan penipuan. Yang namanya penipuan itu kan dosa. Sehingga secara logika, kalau klan Ba'alawi atau Habaib dari Yaman itu mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, tapi kok melakukan hal-hal yang seperti ini, apa kita juga masih akan percaya bahwa mereka itu adalah keturunan Nabi? Jadi berdasar perilaku saja, kita itu sebenarnya sudah sanksi ya. Belum lagi kalau membahas kitab nasab, belum lagi kalau membahas DNA. Nah, itu adalah sesuatu hal yang lebih menguatkan lagi bahwa memang klan Ba'alawi tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Buktinya hingga sekarang tidak ada satupun klan Ba'alawi yang berani menunjukkan hasil tes DNA-nya. Ya mungkin ada satu dua yang sudah tes DNA, tapi tidak ada yang secara terang-terangan menunjukkan hasil tes DNA-nya. Ini kan sebuah hal yang membuat kita itu makin curiga, makin tidak percaya kalau mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Kalau mereka benar-benar dzurriyyah Nabi, ya otomatis hasil tes DNA-nya disebarluaskan atau diberitahukan kepada seluruh rakyat Indonesia yang sekarang ini dalam masa atau situasi
yang tidak percaya terhadap habaib dari Yaman.